Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Kepada jamaah mujadah rahimakumullah, alhamdulillah seperti biasa bahasanya kita isi maghrib sampai isya dengan mujadah atau pengobatan dengan doa, di mana untuk malam ini bacaannya ayat kursi 41 kali. Fadilahnya banyak sekali, diantaranya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursi nindal karbi aghosahullah. Barang siapa yang membaca ayat kursi ketika dia susah, maka Allah akan menolong. Ini jadi naik dengan diuji sakit, dengan ngerawas susah, dengan harap ditulungnya dengan apa? Dengan kesembuhan. Naik dengan merasa susah, dengan kesempitan atau kesulitan, maka Allah akan menolong dengan karomah ayat kursi. Dengan apa? Dengan kemudahan dan keluasan. Luas apa nih? Luas rahmati Gusti Allah. Rahmat itu ono kalane kesehatan, ono kalane jembari bondo, ono kalane ketakwaan hati. Jadi ketika di sahabat Nabi karramallahu wajhah, inaminan ni'ami sihatul jasad. Setengah dari kenikmatannya hidup kita di dunia ialah Allah memberi kesehatan pada jasad kita. Tapi ada sebelum kenikmatan kesehatan jasad adalah yang pertama sa'atal mal, dengan jembar bondoni, jembar dunyoi, sehingga bisa melakukan hal-hal yang baik yang hubungannya dengan kemaslahatan atau kebagusan agama, lislahidin lislahil ummah. Ada yang lebih utama daripada jembari bondo, yaitu sehatnya jasad. Dan ada yang lebih besar atau lebih tinggi daripada sehatnya jasad, ialah takwal qulub. Jadi dengan merasa susah dilalang dinai mudah. Dengan keluasan rahmati Gusti Allah, ono kalane sehati jasad, ono kalane jembar bondone, ono kalane hati yang tenang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita konteksnya ialah wong sing susah diuji sakit. Nah, sakit itu apa sih? Sakit itu adalah cara Allah memberi kita pahala dan melunturkan atau menghapus dosa-dosa kita. Nah, dengan ujian sakit itu sebenarnya dua cahaya. Cahaya yang pertama adalah peleburan dosa. Cahaya yang kedua adalah pemberian pahala. Mongko kanggone wong sing sehat, keluarga yang sehat, yang merawat atau mendoakan kita yang mendoakan untuk yang sakit, ini adalah sedekah kita yang tertinggi. Jadi coro iso sodakoh dengan harta, iso sodakoh dengan ilmu, iso sodakoh dengan tenaga. Nah, ini iso luwih tinggi, itu paling tinggi sodakoh karo donga dengan doa. Kenapa? Karena Allah menciptakan energi besar di bumi, diantaranya ialah energi api, energi batu, besi, api, angin dan air dan angin. Itu ternyata masih kalah. Padahal coro gedene kekuatan sekang angin, masya Allah, bisa meluluh lantakan. Ada umat sebelum umat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diporak-porandakan dengan angin topan yang membuat semua umat itu akan durakani Gusti Allah, tidak tersisa sama sekali, karena angin ini meniup meluluh lantakan selama 7 hari 8 malam. Bayangkan 7 hari 8 malam. 7 malam 8 hari. 7 malam 8 hari. Ini sampai orang itu, manusia, umat sebelum itu, umat yang dihancurkan oleh Allah ini sampai seperti pohon kurma yang lapuh. Nah, ini mula ada yang lebih besar daripada angin.
cara kekuatan air bagaimana bisa menjadikan gedung yang tinggi kayak ya Allah hancur begitu saja. Ternyata ada yang lebih besar daripada yang kita lihat di bumi, angin, api, air ternyata masih kalah karo kekuatan dungo. Sebab Gusti Allah ngendika karo malaikat-malaikat, aku menciptakan energi-energi besar di bumi. Apakah itu ya Allah? Batu. Glundungi batu kaya iso ngancur kaya gedung ngancur kaya Masya Allah. Terus ketika malaikat bertanya, ya Allah adakah yang lebih kuat daripada batu? Ada, besi. Batu gedene kados napa kalah oleh besi. Ukur diantemi tok karo besi hancur. Kadang-kadang batu yang besar banget ukur diantem karo palu yang segini aja hancur bisa pecah. Kemudian ketika malaikat bertanya, ya Allah adakah energi yang lebih besar di bumi daripada besi? Ada, yaitu air, api ngesi gede-gede banget dulu. Itu kanu karo las itu hancur, dibentuk bagaimana maunya. Ketika malaikat bertanya, ya Allah adakah yang lebih besar daripada api? Ya Allah ada, air. Allah api besarnya bagaimana bisa kalah oleh air? Allah nek cara jenengan kita manusia kita lagi marah, matanya abang, roh aine abang. Karena apa? Itu kena hawa nafsune setan. Setan tercipta dari api. Ulun di kapan jenengan ambil air wudu maka lerep marahnya. Karena memang api kalah oleh air. Ketika Allah bertanya, ya Allah adakah yang lebih besar daripada air? Ya Allah, padahal air itu sudah Masya Allah bisa ngancurke Masya Allah. Cara tsunami itu jenengan orang melihat sendiri di berita, orang percaya gedung sebesar itu, setinggi itu hancur kayak dijilat karo air. Nah, ketika malaikat bertanya, ya Allah di bumi adakah yang lebih besar daripada air? Ya Allah ada, angin. Kalau air besar kaya apa disapu oleh angin ya hancur lah, maksudnya buyar. Ketika naik malaikat ditanya, ya Allah adakah yang lebih besar daripada angin? Ya Allah ada. Doa dari Bani Adam. Doa dari Bani Adam itu iso goncang arase Gusti Allah. Jadi doa jenengan sampai layarudul qada ila du'a. Ora ana sing iso nolak pesten kejaba donga. Jadi yang terjadi di kita itu ada qada, ada qadar. Qada itu ketentuan Allah di zaman azali. Qadar itu yang terjadi sekarang ini. Nah, ini ketentuannya Gusti Allah nang zaman azali we iso dirubah dengan doa. Tak contohnya ketika ono orang yang dinas jadi ahli neraka, malaikat Jibril ngendikan ngene karo Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, keng wis diditna ono wong ahli neraka, dinas mlebu neraka. Kemudian malaikat Jibril naik lagi ke atas. Enggak lama kemudian datang lagi malaikat Jibril. Ya Rasulullah, orang yang tadi lewat itu menjadi ahli surga. Nah, kenapa? Ya karena sedekahnya. Jadi ono bocah cilik digendong nang wong ibune nangis kelaparan. Kemudian orang itu lagi makan kurma. Kurma ini dimakan, jane dimakan. Terus dinaikkan orang bocah cilik itu ikhlas, bocah cilik langsung menang makan kurmanya. Nah, ini menjadikan merubah takdirnya sing ahli neraka kurang sejengkal lagi ke neraka jadi mengamal amali ahli surga. Masya Allah, ada wanita tunasusila sering saya ceritakan. Unggal dino dodolane tempe mentah. Ngono ki pulang dari dodolan menjual tempe, dia itu melihat anjing yang sedang mau mati lah. Sampai ambekane anjing itu nyedoti debu-debune mlebu mengirung banget wis berarti ngongsronge lah. Haus banget haus. Kemudian wanita itu ambil air di sumur dan kemudian diminumkan kepada anjing. Akhirnya anjing tersebut menjadi pelantara, dia dapat hidayah. Akhirnya jadi ahli surga. Jajal nek tekan mati jadi ahli neraka. Ini adalah upaya dia memberi anjing, ini adalah doane orang ini menjadikan amale wong iki ndadekno dia dapat hidayah. Apalagi kalau panjenengan donga kena wong lara.
dungane jenengan iku nggoncang arase Gusti Allah, arase digoncang. Sebab doa itu apa? Doa itu kalamullah. Contoh ayat kursi kalamullah mboten? Kalamullah. Nah, kalamullah itu qadim duwene Gusti Allah. Qadim Qur'ane kae mushafe lah. Nanti ini qadim. Kalamullah ini qadim. Tidak bisa manusia membuat. Sedang ini kertasnya ini jadid atau hudus hadis baru. Mula ngemben Al-Qur'an itu kok tidak ada satu ayat pun, satu huruf pun ketika sudah ditarik dan Gusti Allah. Nah, artinya ketika kita mengembalikan kalamullah kepada Allah, kira-kira tekan enggak? Pasti tekan, pasti tekan. Artinya doa ini jenengan bisa mengubah sesuatu yang tidak mungkin terjadi menjadi benar-benar terjadi dan wujud. Wong sing sakit-sakit ngene kaya-kaya ora mungkin mari, larane pol 24 jam nangis. Bagaimana sakitnya? Alamul marud maksudnya sakitnya sakit itu loh. Sakitnya penyakit itu ndadekno wong bener-bener Masya Allah. Nah, ini bisa dirubah nang jenengan dengan doa. Doa ning jenengan dan kesabaran ning jenengan itu adalah merupakan keimanan jenengan. Mula ketika jenengan diuji, Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji jenengan di luar batas kemampuan jenengan. Artinya, kenapa jenengan diuji sesulit ini? Kenapa jenengan diuji sesempit ini? Kenapa panjenengan diuji sesakit ini? Karena Allah tahu yang kuat adalah jenengan. Allah diuji. Ujian ini adalah cara Allah menaikkan derajat kula panjenengan teng wonten ngarsane Gusti Allah. Idza stafallahu 'abdahu ibtalahu. Ketika Allah suka pada hambanya, maka Allah akan menguji dengan beberapa ujian. Salah satunya dengan sakit, sabar. Dengan sempit, sabar. Dengan sulit, sabar, tetap berdoa. Maka insobaro ketika Gusti Allah ki istofahu, ketika hamba kita sabar maka akan ku pilih dia menjadi kekasih. Nek kula panjenengan wis dianggap kekasih Gusti Allah, apa sih dunya iki milike jenengan? Tahta akdamik wonten ngarsane di bawah telapak kakine panjenengan sing kekasih Gusti Allah. Wis laku nang dhuwur bumi kaya surga nikmat, ora ana ngrasakno susah karena memang semua dikembalikan kepada Allah. Jadi ya sesuatu yang terjadi pada kita pahit, sempit, sulit itu nalika bagaimana ruangan. Jenengan dinai kopi segelas, kopine 5 sendok nek dideleno nang satu gelas makan jenengan makan merasa pahit, tapi nek 5 sendok ini dilebokno nang di dalam galon ya ora pahit blas. Sami ketika jenengan diuji sesempit, sesulit, sepahit apapun ujian sekang Gusti Allah, karena jenengan adalah orang yang Allah pilih. Karena Gusti Allah ngerti bahwa sing kuat diuji itu adalah jenengan. Kemudian atine jenengan dijembarke, diluaskan, maka jadi nggak sulit, nggak sempit dan nggak pahit. Luas sih, jembar luas. Jadi marilah kita contohnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah zat yang maha hidup, maha kuasa menghidupkan. Jadi cara sirihnya doa ialah ya Allah engkau maha kuasa, maha hidup, maha kuasa menghidupkan. Dari itu ya Allah berilah kami penghidupan dengan penghidupan yang bagus. Ini diantaranya penghidupan yang bagus bagi yang sakit mestinya sembuh, yang sulit mudah, dan yang sempit luas. Jenengan maha mencukupi ya Allah, Asy-Syafi, maha menyembuhkan, Al-Wasi, maha meluaskan, Al-Kafi, maha mencukupi, Al-Qayyum, jenengan maha perkasa ya Allah, berikanlah keperkasaan kami. Maksudnya wau niki wong sakit iki dine perkasa kuat, gendong apa-apa bae kuat, begitu dine sakit jalan tanpa membawa apapun wis lemes. Mulan jaluk dibalekno ya Allah, kekuatane kula Pak. Jenengan maha memberi kekuatan, Al-Qayyum, jenengan maha perkasa. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'udhuhu sinatun wa la naum. Jenengan tidak pernah ngantuk
apalagi tidur ya Allah. Artinya setiap doa-doa jenengan, amal-amal jenengan, Allah langsung membalas, Allah langsung menyaksikan. Bahkan amal panjenengan yang panjenengan pernah melakukan amal baik sekecil apapun, misqala dzarratin khairan yarah, sekecil apapun berupa kebaikan, bahkan sebiji sawi atau semut yang paling kecil, semut budak itu yang paling kecil, Allah tidak akan pernah lupa dan Allah akan membalas. Demikian juga setiap keburukan yang pernah kita lakukan sekecil apapun, Allah pun tidak akan pernah lupa, Allah akan membalas. Mulane nang Kanjeng Nabi Muhammad ditawarke, ya Allah, umatku kendikane panjenengan tuh bagus-bagusnya umat, tapi umatku bangun tidur sudah berbuat dosa, mau tidur buat dosa, nganggo HP. Nek ora bisa kita menjadikan media sosial ki jadi yang bagus, maka onone maksiat tok. Kadang-kadang kita nggak kenal, kita melu nyungkrah, nyalah kita nggak kenal loh. Kita nggak kenal, maksudnya dia nggak kenal kita, cuma kita paham ya ini public figure, atau ini polisi, atau ini artis, ini sudah maksiat. Yang Gusti Allah ditawari, ya Allah, ini keprema, ini gimana ya Allah, umatku ya Allah, umatku. Akhirnya Gusti Allah apa ya Muhammad kekasihku, sampaikan pada umatmu sebesar apapun dosanya, ketika dia mau beristighfar luntur dosanya. Sebesar apapun dosanya, ketika dia saya uji dengan ujian sakit atau sempit atau sulit, tapi dia tetap bersabar luntur dosanya. Itu mudah banget kronos ditawarkan nang Gusti Allah. Jadi la ta'udu sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi itu milik Gusti Allah, termasuk tangan kita itu milik Allah. Kaki kita, mata kita, anak kita, harta kita, semua milik Allah. Terus gimana supaya Allah langgengkan? Ya harus disyukuri. La in syakartum la azidannakum. Ketika kalian syukur atas nikmatku, maka benar-benar akan ku tambah nikmatku kepada kalian. Caranya bersyukur, sorfun ni'am ila taatillah. Mata kita sewaktu-waktu untuk melihat Al-Qur'an, melihat keagungan Gusti Allah. Tangan kita untuk kebaikan, kaki kita dilangkahkan ke masjid-masjid, majelis-majelis kebagusan. Otak kita, hati kita pun untuk angan-angan ayat Gusti Allah. Nah, ini ketika kita syukuri maka Allah akan jaga. Tapi ketika kita kufuri maka Allah akan kapan saja Allah bisa ngambil. Kapan saja Allah bisa ambil. Demikian juga syukur atas nikmat Allah yang kita diberi anak, ya Allah. Wong-wong iki weruh boneka bel senenge Masya Allah. Boneka lho seneng banget, apalagi anak iso, ya Allah, iso mlaku, iso ngomong, kecil-kecil kakine, ya Allah, cantiknya, bagusnya, Masya Allah. Nah, ini syukure kita kepada anak kita bagaimana? Nah, punya hak. Ngendikane Gusti Allah bahwa ketika aku titip anak nang kowe, sing rezekine kowe ki aku, sing rezekine anakmu ki aku. Ming anakmu duwe hak untuk diarahkan ke yang baik. Hakul walid ngala walidihi, hakul waladi ngala walidihi salah satu di antaranya. Anak begitu lahir itu jenengan punya kewajiban ayuh sina ismahu. Naik jeneng sing bagus. Yang kedua ayuh sina adabahu. Naik adab tata krama yang bagus, diwarai, diajari. Nah, ini kurang apik, nah ini mesti diajari, diajak nang masjid. Orang tuh nang masjid, itu menunggu dijak. Karena ngajakin jenengan kepada anak lama-lama akan membuka pintu hatinya sehingga hidayah akan masuk. Dan tidak hanya itu, seandainya suatu hari nanti yauma yafirul mar'u min ahi, ketika wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani, ketika anak jenengan dihisab maka dia akan protesnya, ora diajari ngaji ya Allah nang bapakku, aku ora diajari sholat nang bapakku. Ini namanya mencari pembelaan untuk dirinya sendiri, karena yang berbicara saat itu bukan mulut tapi amal. Al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah kan kunci mulutnya, yang ditanya adalah amalnya, intinya tangan dan kaki menjadi saksi. Mula ora ana istilah ora tegel. Wong tuwa nek ora dikunci mulutnya tegel, artine ana kalane wong tuwa ki lah demi anakku ngaku salah.
Utawa sewalike anaklah demi ibuku, demi bapakku ngaku salah. Karena yang ditanya adalah amal enggak ngaku salah, malah pembelaan. Nah, itu nanti ketika kita sudah ngajak ke masjid, ngajak kita sholat, ngajak kita ngaji, ketika dia pembelaan untuk dirinya sendiri, maka sudah nggak bisa. Amal orang tua akan menjawab, ya Allah, kurang kepriwe aku boleh ngajak ke masjid, kurang kepriwe aku boleh ngajari dia sholat, kepriwe kurang kepriwe aku boleh ngajak dia ngaji. Nah, ini amalnya akan membela. Tapi kalau muridnya yang nggak dikunci, maka orang tua ya wes, oh ya Allah Gusti, aku salahku daripada anakku mlebu neraka. Aku bae sing mlebu neraka. Enggak. Nanti ada waktunya. Orang tua tidak ngakui anaknya, anak tidak ngakui orang tuanya, saudara tidak ngakui saudaranya, teman tidak ngakui temannya. Tapi nalika amal anak tersebut tidak mencukupi untuk dirinya sendiri. Ketika amale anak mencukupi bahkan luweh, maka dia tidak akan mau masuk surga kalau nggak dengan bapak ibunya. Ya Allah, bapak ibuku, ya Allah. Yang bapak ibumu sholatnya ora bener kok. Ora aku diajari sholat nang bapak ibuku. Aku ya dibiayai nang bapak ibuku sekolah sehingga aku tahu Tuhanku yaitu Engkau, ya Allah. Enggak mau masuk neraka, enggak mau masuk surga kalau nggak dengan bapak ibunya. Jadi jenengan ya wis pasti dadi anak, jenengan juga mesti dadi wong tua, pasti dadi orang tua. Mongko setiap amal yang jenengan kok lebih amalnya jenengan tidak akan mau masuk surga kalau nggak dengan bapak ibu jenengan. Nah, mulane mari kita pupuk kasih tanda syukur kita dinaina anak nang Gusti Allah, kasih dia pendidikan, adab yang bagus. Yang ketiga, kasih dia ayusina ta'limahu, kasih dia pendidikan bimayah taju ilaihi, dengan apa yang dia butuhkan. Kalau sekolah akademisi nggak apa-apa, negara juga tidak akan berdiri dengan sempurna, tidak akan kuat tanpa orang-orang intelektual, nggak apa-apa. Tapi jangan tinggalkan ngajari dia untuk sholat, jangan tinggalkan sholat ya nak. Nang sekolahmu ki ono musolane. Sekolah sholat ya nak. Subuh-subuh wong tua kudu wani nggugah anak. Kudu wani, ojo sampai anak kok ngatur wong tua, nggak boleh. Kenapa? Karena nek jenengan mekso anakmu sholat subuh, kayak mekso sholat lah, mekso anak likon sholat, padha bae karo jenengan menghindarkan anak jenengan dari perbuatan keji dan mungkar. Baik berbuat apalagi diperbuat. Karena apa? As-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salate kula panjenengan, salate anak panjenengan itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Baik berbuat apalagi diperbuat. Menawa anakmu arep sekolah, arep kerja, arep ono begal, sing begal. Tapi krana salat akhirnya terhindar dari begal. Menawa arep diperkosa, naudzubillah. Tapi karena sholat dijauhkan dari itu. Nah ini, nek kula panjenengan melas, bangunkan dia. Bangunkan sampai bangun. Ambil wudhu. Kalau nggak mau cipreti. Jenengan itu oleh kok mukul anak jenengan ketika dia tinggal sholat, pukul. Tapi pukul taklim, bukan pukul karo emosi. Pukul krono mulang, pukul bokonge atau pupune. Itu nek ora usah seru-seru kok, dipukul liri juga lara, atine lara ngono lho. Tapi nanti dia akan tahu, oh, ya Allah, begitu hebatnya bapak ibuku boleh menghindarkan aku dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, seperti itu. Nah, syukure kula menganak, syukure panjenengan anak ialah kasih dia pendidikan yang bagus, kasih dia tata krama yang bagus, ajari dia tata krama, kasih dia nama yang bagus. Nama yang bagus ialah nama yang mengandung bahasa Arab atau nama Jawa apa dengan wong Ajam, misalkan Bambang Susilo Yudhoyono, mungkin orang tuanya tahu kok. Cuma nek dengan tanya apa sih yang paling bagus nama, khairul ismi Abdullah Abdurrahman. Bagus-bagus nama itu adalah lafaz Abdu digabung dengan Asmaul Husna. Abdul Halim, Abdul Somad, Abdul Wahid. Nah, ini bagus-bagus di lama. Tapi yang jelas mengandung arti Arab karena khairul lughat, bagus-bagusnya bahasa itu bahasa Arab. Wa lughatu ahlil jannah lughatul arabiyah, dan bahasane ahli surga nanti bahasa Arab. Lah aku ora iso bahasa Arab berarti ora iso mlebu surga ya enggak, nanti bisa semua. Jenengan bisa semua bahasa Arab semua. Nanti di surga itu bahasanya Arab.
jenengan sing ora ngerti cara njaluk nang bojo bahasa Arab ki apa ya? Njaluk masak maksudnya pasakno kentang ya di ini. Ora ngerti bahasa Arab tapi nek nang surga ki ngerti bahasa Arab. Terus orang kudu njaluk nang bojo karena sudah dilayani langsung nang sapa nang Gusti Allah dilayani lewat malaikat-malaikat. Nek syukure kula panjenengan atas harta yang Allah berikan kepada kita yaitu nganggo apa nek syukure kesehatan kita dine sehat ya tadi kaki dilangkahkan untuk ke majelis yang bagus, Al-Quran punya enggak Quran, tangan punya enggak Quran, mripat lihat Al-Quran, terus hati ngangen-ngangen artine. Ya Allah, begitu agung ciptaanmu ya Allah. Karena dengan kita melihat Al-Quran, nur Quran, cahaya Quran akan masuk ke dalam sehingga mencegah kita dari apa? Dari kesesatan. Sesat, setan ora iso nyesatke kita. Karena kita punya cahaya atau nur, cahaya untuk perjalanan. Nah, jadi sekali lagi mari kita baca ayat kursi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idnih. Tidak ada yang bisa nolong kecuali dapat izin Gusti Allah. Tabib ora iso nyembuhkan pasiene, demikian juga dokter, guru ora iso minterke santrine atau muride. Nah, semua dari Allah, tapi fungsi guru, fungsi tabib, fungsi dokter bagaimana? Hanya menyalurkan obat dari Allah. Mula nek doane jenengan menanan ku akhirnya Gusti Allah nitipke obate. Lewat siapa? Lewat orang-orang yang jenengan pilih. Maksudnya ya di mana jenengan datang dengan keyakinan, aku yakin nang kene aku nemu obate, Allah akan titipkan obat itu di situ. Tapi keyakinan yang jenengan harus ditempuh dengan doa yang kuat. Yakin itu kudu ana modale yakin, berarti donga. Yakin nganggo donga jenengan Gusti Allah titipke di orang-orang pilihane Gusti Allah. Ma'dalladzi yashfa'u indahu illa bi idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allah Maha mengetahui perjalanan yang jenengan ke depan, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, ngerti mengarepe jenengan, menggurine jenengan. Allah tidak akan pernah lupa. Tidak pernah lupa atas amal baik jenengan atau sebaliknya amal buruk. Engko ditimbang kebaikan dan keburukan. Ahli sholat, ahli mujahadah tetap onjok unggul kebaikane insyaallah. Asline nek jenengan wis unggul kebaikane aja kuwatir. Nang dunya ya insyaallah luas, nang surga ya panggonane nikmat. Monggo sareng-sareng baca ayat kursi 41 kali. Kita kirimkan doa ini untuk saudara-saudara kita yang sakit. Semoga Allah berikan kesembuhan, dengan kesembuhannya yang khusus yang tidak meninggalkan rasa sakit. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ratina bil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila rabbil wa imatil arba'ati radhiyallahu anhum wa ila arwahi jami'al wal ulama wa salihin wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin khususan larati sultanul awliya syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa sallallahu alaihi ila arwahi jami'al wal ulama wa salihin wal mu'minin wal mu'minat wal larati awliya wal maqisna wa syekh Abdul Rahman Sunan Ampel wa Ibrahim Said Sunan Kalijogo Tilangun Susan larati Syekh Syarif Dayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon wa ila rati sayyihatil qaryah wa qaryati jamaatina hati. Susan larati Datuk Seri Panglima Muhammad bin Abdul Qadir
رسلهم وقرون وجعلهم ذرياتهم شولي لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خصوصا لأعراض جميع مشايخنا ومشايخهم خصوصا لأعراض شيخنا الكرم سماجي وقدر رضي الله عنه خصوصا لأعراض شيخنا الكرم سماجي عبد الرحمن قدر رضي الله عنه خصوصا لأعراض شيخنا الكرم سماجي أحمد محمد رضي الله عنه خصوصا لأعراض شيخنا الكرم سماجي محمد نواف رضي الله عنه خصوصا لأعراض شيخنا الكرم سماجي أسماء العزيز رضي الله عنه خصوصا لأعراض شيخنا الكرم سماجي أجاسد عائشة رضي الله عنها خصوصا لأعراض شيخنا الكرم سماجي أحمد بشير رضي خصوصا لأعراض شيخنا الكرم سماجي عرير محمد رضي الله عنه وإلى أعراض شيخ أبياشان أشادر أسعنا أرباسا مسيبك ياسين وأصولهم أقولهم إما تسمى درياتهم صلى الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى أعراض صلى الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى أعراض جميع بني آدم وبنات حواء ولمن أوصانا واستوصانا ولمن لا وقلنا لنا ولمن أحب إلينا خصوصا لأعراض جماعتنا هذه يا الله خصوصا لأعراض جميع مرضانا خصوصا لأعراض جسمنا يا الله مخلصين خصوصا لأعراض جسمنا يا الله Istahyan bi asbi nafisah susana siritawi binti Qadiyah susana kijasa ya Rabbul Musabin Sainah susana kijasa Arif Fahrudin Muntamah susana kijasa Aida Asana binti Fuadam susana Sanita binti Sarida susana kijasa Sallallahu alaihi wasallam mardana ya Allah. Sallallahu alaihi Laila bin Srifatina. Allahu akbar lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum warzuqhum ya Allah fasihatina faqwatina rahmatina maghfiratina mahabbatin sallallahu alaihi Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin khususan larati sayyidina Mukarram masih banyak saksi kenal barang khususan larati Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah. Alhamdulillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh Alladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm
lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh la yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum lahu ma fis samawati wal ardh man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa
Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Al-Fatihah. Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Namdan yuafi dengan mayukafi masjidah ya rabbal alamin. Kama yaqul sallallahu wa sallam bisuntarik. Allahumma shalli ala sayyidina lana Muhammadin salatan tamla wa zainallahi nuran wa takunu lana walil mu'minina farajan wa farahan wa sururan ala washabi sallim. Assalatu wassalamu alayka ya Syabdul Qadir al-Jailani wa hukullah. Anta sayyidul ijazah Muhammad Muhammad ijazatullah. Anta sayyidul karamata Muhammad Muhammad karamatullah. Anta sayyidul syafa'ata Muhammad Muhammad syafa'atullah. Ya Syabdul Qadir al-Jailani ya Misna iswi jamnya marabana. Syari'an bizatillah, syari'an bizatillah, syari'an bizatillah. Allahumma gfir lana dhunubana wa tayyana kullahal maghfir lana wa liwalidina alhamdulillah rabbana syukra. Allahumma sabbit imanana wa islamana wa tauhidana marfatana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahtim lana min kabil khair. Allahumma ahtim lana bi khatimati syahadah. Allahumma ahtim lana bi husnil khatimah ya Allah. Allahumma awsil wa taqabbal islasana wa nasbina wa mad'ana ila arati sayyidina lana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila arati jamil anbiya wal mursalin wal awliya wal ulama wa syuhada salihin wal mu'minina wal mu'minat wal muslimat khususan la arati jama'atul lahum khususan la arati jama'atina hadi ya Allah. Khususan la arati jami mardana ya Allah. Lemah marhamhum ma'afim ma'afkanhum Tarzukum ya Allah fasihatina al-baqwatina al-rahmatina al-maghfiratina al-mahabbatina ya Allah. Allahumma shfihum ya Allah. Allahumma shfi jamia mardana ya Allah. Shifa ila dawihim bidawaika shifaan ajilan la yubadiru bisa kuman wa yasir jamia umurihim waqdi jamia hawaiji mustajib jamia da'watihim wasadir jamia uyubim satikal jamil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah telah selesai. Semoga Allah terima dan Allah catat amalan kita menjadi amalan sholihan makbulan yang keberkahannya mengalir pada kita sampai duriah kita. Khusus untuk yang sakit semoga Allah berikan kesembuhan dengan kesembuhannya yang khusus yang tidak meninggalkan rasa sakit. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlihat